Yeah, I mean, we were there attacking. I was trying to manage the tires because in the first part is where you can destroy a lot of the tires, but then Pecco was attacking a lot, and then I saw that he was using a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Gitu teman-teman. We are the Marquez. Gitu teman-teman. Yang mana tadi malam, aduh, unbelievable aksi Marc Marquez. Tapi teman-teman ya, di race MotoGP Italia kemarin, aksi dalam awal balapan sampai 5 balapan tersebut ternyata ada maksud tersendiri yang dilakukan oleh Marc Marquez. Walaupun kita lihat Marc Marquez seperti kurang kelajuan ya, tapi salah teman-teman. Apa yang dikatakan Marc Marquez di situ, dia memang sengaja ya, sengaja ngepush. Karena kenapa? Karena dia tahu Bagnaia di sini sangat excited, sangat percaya diri. Jadi dia membawa motornya tanpa kendali, dan disitulah bannya cepat habis. Sebab itu Marc Marquez mengatakan itu satu trik, sengaja dia ngepush itu, dan Marc Marquez tahu yang Bagnaia itu akan kehabisan bahan. Sebab itu dia akan slow langsung boom. Dan terbukti ternyata Francesco Bagnaia di 2-3 balapan tiga pusingan terakhir ya, di situ nampak sekali sampai dia bisa dipotong oleh si Fabio Di Giannantonio. Dan kalau Mimin rasa Alex Marquez juga sangat kehabisan bahan juga dia. Kalau Mimin rasa 1-2 lap lagi, Mimin rasa si Alex Marquez akan dipotong oleh si Fabio Di Giannantonio ya. Namun di sini Alex Marquez juga tidak membiarkan si Fabio Di Giannantonio melewatinya dan menghabiskan bannya di lap terakhir. Jadi di sini ya, di mana ya kemenangan Marc Marquez di sini, Marc Marquez mengatakan ya, di lapangan ya, di lapangan untuk membuktikan ya kepada hater di luar sana, di lapangan untuk membuktikan siapa rajanya, katanya gitu ya. Oke, yang mana pernyataan dari Marc Marquez dulu. Dia mengatakan Pecco melaju dengan penuh semangat, tetapi kami harus mengendalikan ban. Saya memutuskan untuk tetap tenang sejenak. Saya memutuskan untuk tetap tenang sejenak. Perhatikan ya. Dan setelah 7 atau 8 putaran mulai memaksa kecepatan yang saya miliki dalam latihan, meskipun lebih lambat karena lintasan tampak lebih licin. Pecco melaju dengan penuh semangat, tetapi kami harus mengendalikan bahan. Tetapi pada saat yang sama mereka menyerang. Saya memutuskan untuk tetap tenang sejenak, dan setelah 7 atau 8 putaran mulai memaksa kecepatan yang saya miliki dalam latihan meskipun lebih lambat karena lintasan tampak licin. Namun saya sangat senang bisa menang di sini di Mugello. Sekali lagi kami memiliki saingan utama di kandang sendiri karena Alex menjalani musim yang hebat, kata Marquez. Gitu teman-teman. Jadi seperti Mimin katakan tadi, itu adalah satu trik ya dari Marc Marquez, tetap tenang karena tahu yang Francesco Bagnaia menggebu-gebu ya di itu tanpa berpikir yang bannya akan habis ya. Dan Francesco Bagnaia juga mengatakan dia nggak tahu
nggak tahu, bahkan tidak ada seseorang pun yang menjelaskan kenapa saya begini, kata Francesco Bagnaia. Padahal Marc Marquez sudah membagi tahu ya ban atau apa setiap race. Setelah race Marc Marquez pasti akan wawancara, membagi tahu apa semuanya. Di situ dia nggak mengambil hikmah apa yang dikatakan oleh Marc Marquez, itu nggak paham dia itu sebenarnya. Jadi di sini ya, kalau untuk menurut Mimin, Francesco Bagnaia ini karena mungkin tekanan di lapangan sendiri. Yang kedua, dia sudah tidak terlalu fokus. Yang ketiga, dalam pikirannya dia akan kalah gitu ya, karena bersama Marc Marquez dia tidak akan menambahkan. Dia mengatakan sebelum race kemarin, dia mengatakan saya di sini tidak berpikir untuk kemenangan karena kecepatan Marc Marquez sangat luar biasa sekali yang mungkin tidak dapat dia tandingin. Jadi di sini dia sebelum race saja dia sudah down ya, sudah down. Jadi di situ neuronnya jadi down gitu ya. Jadi si Pecco Bagnaia di sini mengatakan Pecco dipanggil, bukan Pecco dipanggil. Yang mana Pecco Bagnaia mengatakan setiap kali saya ingin mengambil jalur sepedanya terkunci. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada saya di setiap balapan. Saya mencoba melakukan apa yang selalu saya lakukan, tetapi motornya terkunci, bergetar dan tidak mau membiarkan saya, kata Bagnaia. Rasa frustasi Bagnaia semakin terlihat jelas saat percakapan berlanjut. Pembalap Ducati itu menegaskan bahwa masalah teknis yang telah ia hadapi sejak awal musim sekali lagi menghambat penampilannya. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada saya di setiap balapan. Saya mencoba melakukan apa yang selalu saya lakukan, tetapi motornya terkunci, bergetar dan tidak mau membiarkan saya. Dan setiap ketika saya keluar jalur sedikit saja, motor itu tidak memanfaatkan saya. Mungkin musim ini memang seperti ini dan kami harus menerimanya. Dan si Francesco Bagnaia ini ya, ini dia ya, frustasi, tekanan dari fan rumahnya sendiri. Jadi di sini dia sudah kehilangan terkendali. Kasihan sekali kepada Francesco Bagnaia dan imbasnya kepada Marc Marquez. Kasihan sekali. Ya, kemarin boleh. Kemarin boleh sebab Marc Marquez seperti biasa ya. Kalau kita ikutkan Marc Marquez di saat Ducati itu sebenarnya belum habis betul-betul itu ya. Sejujurnya saya tidak ada masalah dengan ban belakang, tetapi saya bermasalah dengan ban depan, kata Bagnaia lagi. Dah ban lagi, motornya terkunci. Kalau terkunci bagaimana dia bawa gitu kan? Ada-ada aja Bagnaia ini. Hari ini kita bisa merayakan kemenangan dengan bendera 93 karena itu adalah kemenangan 93. Tetapi tidak perlu memprovokasi, kata Marquez lagi. Pada akhirnya lebih baik berbicara di lintasan, memberikan 100%. Saya merasa tenang, saya merasa baik, saya merasa nyaman, kata Marquez. Pada akhirnya lebih baik berbicara di lintasan, memberikan 100%. Saya merasa tenang, saya merasa baik, saya merasa nyaman. Dan di usia 32 tahun saya berbicara seolah saya berusia 60 tahun. Tetapi dengan 32 tahun di kejuaraan dunia saya sudah kembali. Maksud saya itu bukan masalah besar. Dan ini adalah hal-hal yang biasa terjadi di dunia balapan. Oke, untuk race minggu ini yaitu di Belanda ya, Essen Belanda, yaitu sirkuitnya Marc Marquez juga. Essen Belanda. Minggu ini live-nya di channel Mimin ya, di YouTube kita live di. Kalau teman-teman ingin full race-nya di TikTok Mimin yaitu Reaction TV Slebau. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.